Penguasa Kuil Surgawi. Bab 195. Wosh wosh wosh. Wosh wosh wosh. Saat berikutnya, lebih dari selusin Raja Surgawi dan puluhan prajurit Dewa Perang dari klan Dongfang bergegas dalam sekejap level sedang bertarung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga di luar. Para Dewa Perang saling berhadapan, dan selusin ahli tingkat Raja bergegas langsung ke aula pertemuan. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli tingkat Raja Surgawi dari klan Dongfang, bersama dengan 4 pemimpin sekte kecuali Dongfang Muyu dan Zhuge Jianan, langsung mengepung 10 komandan tingkat Raja Surgawi yang dibawa oleh Wan Tiansheng. Di antara selusin Raja Surgawi baru yang telah menyerbu masuk, ada 4 di puncak Raja Surgawi, 5 di tahap akhir Raja Surgawi, dan 7 sisanya berada di tahap akhir dan di bawahnya. Haha, klan Dongfang memang pemimpin dari 9 klan Kerajaan Naga. Sebenarnya ada 17 Raja Surgawi di klan itu. Memang sangat kuat, tapi apakah masih ada lagi? Mencibir sambil membawa pedang darah. Ada sedikit kegilaan ekstrim di matanya. Dia bertaruh bahwa Dongfang Muyu tidak akan berani memulai perang dengannya. Para prajurit yang dia bawa hari ini semuanya akan mendukung garis depan. Jika dia mati di sini, Wan Tiansheng akan benar-benar berani menggunakan Rewu untuk mengalahkan 9 gerbang. Biarpun dia pergi, tidak masalah. Kerajaan Naga. Tidak ada kekurangan orang. Ya. Zhuge Jianan berkata dengan dingin saat ini. Saat berikutnya, di luar aula, 6 orang kuat di puncak Raja Surgawi bergegas masuk lagi. Inilah orang-orang yang dibawa oleh 6 klan besar untuk bergabung dengan aliansi kali ini. Setelah puncak 6 Raja Surgawi ini muncul, mereka bersama dengan Dongfang Muyu dan Zhuge Jianan mengepung Wan Tiansheng. Saat ini, mata Wan Tiansheng menjadi lebih dingin. Sekarang di markas klan Dongfang ini, kekuatan di pihaknya sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Prajurit tingkat Dewa Perang yang dibawanya dikepung, komandan tingkat Raja Surgawi di istana juga dikepung, dan dia sendiri bahkan lebih dikelilingi oleh Dongfang Muyu, Zhuge Jianan, 2 kaisar, dan 6 Raja Surgawi puncak. Dongfang Muyu, kamu benar-benar ingin memulai perang. Wan Tiansheng memandangi pedang berdarah di tangannya dengan ganas, dan berkata kepada Dongfang Muyu dengan suara dingin. Huff. Wan Tiansheng, kamu sudah keterlaluan. Kamu membunuh Master Klan Namong tepat di depan semua orang. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Membunuh orang. Membunuh orang di depan hidungnya, di aula pertemuan klan Dongfang. Hal ini sudah tidak berlebihan lagi. Ini adalah provokasi, ini tantangan bagi keagungan klan timur mereka. Setelah Dongfang Muyu berbicara, Zhuge Jianan di sisinya juga menghunus pedang lembut, dan energi di tubuhnya sangat kuat, mengunci Wan Tiansheng. Jika Wan Tiansheng berani mengambil tindakan lagi, maka dia akan mengambil tindakan. Wan Tiansheng mencibir dan bertanya pada Dongfang Muyu, Dongfang Valve Master. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Dongfang Muyu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, Wan Tiansheng, saya ragu. Saya harap Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Wan Tiansheng tersenyum ringan dan berkata, katakan. Dongfang Muyu menarik napas dalam-dalam, menatap Wan Tiansheng dan berkata, saya ingin bertanya kepada Anda, ketika penguasa Kuil Surgawi menghancurkan 2 klan besar Ouyang dan Situ, bagaimana tetua klan Situ meninggal? Hari itu saya ingat dengan jelas bahwa baik penguasa Kuil Surgawi maupun pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar misterius di sampingnya tidak mengambil tindakan. Tetapi tetua agung dari klan Situ, yang memiliki kekuatan puncak Raja Surgawi, telah mati. Hahaha. Wan Tiansheng tertawa menghina, lalu menoleh untuk melihat ke arah Dongfang Muyu dengan tatapan samar di matanya dan berkata, karena kamu sudah menebaknya, apalagi yang kamu minta dariku. Kemudian Wan Tiansheng juga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, ya, akulah yang membunuh. Dongfang Muyu, jadi bagaimana jika aku memberitahumu sekarang? Akulah yang membunuh orang itu, lalu kenapa? Wan Tiansheng meraung lagi, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Meskipun dia dikelilingi oleh 2 kaisar dan 6 Raja Surgawi saat ini, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bas. Pada saat ini, suasana di seluruh aula pertemuan menjadi sangat khusyuk. Diakui Wan Tiansheng, ternyata bukan hanya baru saja membunuh pemimpin klan Namong, ia juga pernah membunuh sesepuh klan Situ sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang kuat di klan menatapnya dengan marah. Wan Tiansheng sepenuhnya menginjak-injak perjanjian yang dibuat saat itu dan bertindak terlalu jauh. Dongfang Muyu memandang Wan Tiansheng dan mencibir, menarik napas dalam-dalam dan berkata, hahaha. Wan Tiansheng, kamu benar-benar berani.
Dan kamu baru saja mengatakan bahwa jika kami berani mengambil tindakan, kamu akan menggunakan senjata panas untuk mengalahkan kami. Saya ingin mencobanya, jangan berani-berani. Wan Tiansheng mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku berani? Dongfang Muyu, ketika kamu menghadapi penguasa kuil Tianshen di klan Ouyang hari itu, kamu bahkan tidak berani melepaskan kentut, tetapi kamu menyeretku ke atas, kan? Oke, bukankah kamu bertanya padaku apakah aku berani? Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku berani atau tidak. Saat Wan Tiansheng berbicara, dia menekan tombol sinyal di pinggangnya. Dan ketika Wan Tiansheng menekan tombol, di kamp Departemen Perang Kerajaan Naga yang ditempatkan di luar pada saat ini, tiba-tiba ada 80 rudal berdiri tegak, dan komandan di luar tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menekan tombol peluncuran. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di luar, dan 80 rudal terbang melintasi langit dalam sekejap, terbang di atas stasiun klan Dongfangmen. Boom! Pada saat ini, di aula pertemuan klan Dongfang, semua pemimpin klan terkejut. Wan Tiansheng, dia benar-benar berani. Berani banget pakai senjata panas. Dongfang Muyu memandang Wan Tiansheng yang begitu gila, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berteriak kepada semua orang di aula, butuh waktu sampai misil itu mengenai sasaran. Segera beritahu orang-orang utama untuk mengungsi. Evakuasi. Evakuasi. Suge Jianan dan pemilik klan lainnya yang tersisa mulai mati-matian menghubungi markas klan untuk meminta mereka segera mengungsi. Wan Tiansheng berkata sambil tersenyum, ya, sangat cerdas, tetapi mereka hanya punya waktu paling lama 3 menit untuk mengungsi. Tunggu saja, Anda akan melihat kembang api yang indah dalam 3 menit. Dan masing-masing keluarga Anda pangkalannya sangat luas, jadi bagaimana caranya banyak orang yang benar-benar bisa melarikan diri dalam 3 menit. Tetapi pada saat ini, tidak ada lagi seorang pun di aula yang memperhatikan Wan Tiansheng, dia hanyalah orang gila. Kini orang-orang dari beberapa klan besar dengan panik menghubungi lokasi klan masing-masing. Bahkan di sini, di klan Dongfang, beberapa tokoh junior utama mulai mengungsi ke kejauhan, atau mereka masuk ke bunker bawah tanah. Pada saat ini, lebih dari 2 menit 50 detik kemudian, di langit di atas stasiun klan Namong, orang-orang klan Namong melarikan diri dengan panik. Mereka dengan putus asa melihat ke-80 api yang muncul di atas kepala mereka, menghantam stasiun mereka. Tidak. Saat berikutnya, semua orang di klan Namong mengeluarkan raungan putus asa dan menyedihkan. Mereka menggunakan momen terakhir mereka dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri keluar. Tapi seperti yang dikatakan Wan Tiansheng, klan mereka telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun, klan mereka memiliki lokasi yang sangat luas, dan semuanya dibangun di lembah. 3 menit, itu belum termasuk waktu yang dibutuhkan para bos ini untuk menelepon dan memberi tahu mereka. Jika dikurangi waktu menelepon untuk memberi informasi, hanya tersisa 2 menit. Jadi, kamu tidak bisa melarikan diri. 10 detik kemudian, lebih dari 80 rudal dengan api ekor panjang di langit langsung menghantam stasiun Namong Menfa. Alasan memilih Sekte Namong juga sangat sederhana. Tuan mereka semua ditebas oleh Wan Tiansheng, dan mereka bertekad untuk mati. Kemudian hancurkan semuanya dan selesaikan saja. Konsekuensi dari penggunaan senjata panas untuk menghancurkan markas klan benar-benar tidak terbayangkan. Wan Tiansheng juga mengetahuinya dengan baik, tapi dia tidak memperhatikan. Paling buruk, dia akan mati untuk menebus kesalahannya. Dalam situasi kerajaan naga saat ini, dengan masalah internal yang terus-menerus, tidak ada cara untuk mengerahkan seluruh energi untuk menghadapi dunia luar. Seseorang harus berdiri. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, deru ledakan yang dahsyat mencapai klan Dongfang. Semua bangsawan dan bangsawan di aula mengeluarkan keringat dingin di wajah mereka saat ini. Jika benar-benar meledak, berarti stasiun keluarga yang kuat di aula ini telah hancur. Pada saat ini, seluruh aula dapat mendengar suara tetesan jarum, dan suasananya sangat menyedihkan. Tidak ada yang berani berbicara. Semua orang kuat di klan berkeringat. Saat berikutnya, masing-masing dari mereka gemetar dan mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi stasiun masing-masing. Perlahan-lahan, sebagian besar orang mendapat tanggapan, kecuali tetua dari klan Namong, yang berada di puncak Raja Surgawi. Ada nada buta di telepon, dan tidak ada yang menjawab sama sekali, tapi dia menunggu lama belum ada yang mengangkatnya. Jawab teleponnya, jawab teleponnya. Tidak, jangan mendapat masalah, jangan. Tetua klan Namong, puncak Raja Surgawi, benar-benar cemas dan takut. Itu adalah 80 rudal,
Meskipun itu dua gunung dapat diratakan dengan mudah. Pada saat ini, orang-orang kuat dari semua klan memandang ke arah tetua klan Nangong. Nyatanya, kini mereka semua sudah mendapat respons, kecuali klan Nangong. Semua orang tahu kemana perginya rudal-rudal itu. Hanya saja mereka tidak berani berbicara saat ini. Pada saat ini, Dewa Perang dari klan Dongfang berlari masuk keluar pintu. Wajahnya pucat dan ketakutan, dan dia melapor ke Dongfang Muyuhui dengan keringat dingin, Master Klan adalah klan Nangong. Klan Nangong telah pergi 2 kali. Beberapa menit yang lalu, hilang. Saat berikutnya, Dongfang Muyu belum berbicara. Pada saat itu, satu-satunya tetua klan Nangong yang tersisa, yang berada di puncak Raja Surgawi, bergegas menuju Dewa Perang, mengambil pakaiannya, menatap matanya dan bertanya, katakan lagi. Ini adalah kediamannya dari klan Nangong kita. Hah? Katakan padaku, bukan. Dewa Perang sangat ketakutan, tapi dia masih mengangguk dan berkata, iya. Itu klan Nangong. Setelah Dewa Perang yang melaporkan berita tersebut selesai berbicara, Wan Tiansheng menundukkan kepalanya dan terdiam. Menggunakan senjata panas untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya, bahkan dia merasa tidak nyaman. Saat berikutnya, satu-satunya tetua klan Nangong yang tersisa tiba-tiba berbalik, menatap Wan Tiansheng dengan mata merah darah dan berkata, Wan Tiansheng. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ada di klan Nangong saya? Lakukan kamu tahu berapa banyak orang di sana? Sekalipun kami salah, tahukah kamu berapa banyak orang yang tidak bersalah? Tubuh Wan Tiansheng gemetar, dan ada bekas rasa sakit di matanya. Wan Tiansheng, aku akan membunuhmu. Bunuh. Saat berikutnya, tetua klan Nangong bergegas menuju Wan Tiansheng dengan gila. Niat membunuh melonjak ke dalam tubuhnya. Mata Wan Tiansheng tajam, dan dengan serangan backhand, tetua yang berada di puncak Raja Surgawi itu terlempar olehnya. Dia terlempar ke sisi aula, muntah darah. Semuanya, apakah kalian masih menunggu? Wan Tiansheng bahkan telah kehilangan kemanusiaannya. Klan Ouyang telah dihancurkan, klan Situ telah dihancurkan, dan sekarang klan Nangong kita juga telah dihancurkan, hanya dalam beberapa hari. 3 sekte telah terbunuh, berapa lama kamu bisa membunuh? Tetua sekte Nangong, yang disingkirkan oleh Wan Tiansheng, meraung dengan gila, berdiri lagi dan bergegas menuju Wan Tiansheng. Pada saat ini, mata Zhuge Jianan juga menunjukkan kekejaman, dia menatap Dongfang Muyu dan berkata, Saudara Dongfang. Dongfang Muyu tiba-tiba mengertakkan gigi dan berteriak, bunuh. Jika mereka berani, mereka akan mengebom stasiun klan Dongfangku. Yang terburuk adalah kita semua akan mati bersama. Bunuh mereka. Boom. Saat berikutnya, Dongfang Muyu juga terbakar dan bergegas menuju Wan Tiansheng dengan pedangnya. Pada saat ini, Zhuge Jianan dan 5 Raja Surgawi lainnya juga menghadapi wajah dingin ke arah Wan Tiansheng. Membunuh. Bunuh. Ketika Wan Tiansheng melihat Timur Muyu dan yang lainnya bergegas ke arahnya, dia tidak lagi menahan diri, dan kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap, dan dia bergegas menuju Timur Muyu dengan pedang di tangan. Bunuh. Saat berikutnya, 10 komandan perang tingkat raja dari Departemen Perang Kerajaan Naga juga mengayunkan pedang mereka untuk membunuh Raja Klan Dongfang dan 4 pemimpin klan yang tersisa. Boom, boom, boom. Untuk sesaat, aula dipenuhi dengan niat membunuh, dan Dewa Perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga di luar pintu juga bertarung dengan Dewa Perang dari klan Dongfang. Bang! Boom! Tapi saat berikutnya, setelah Wan Tiansheng dan Dongfang Muyu berduel, Zhuge Jianan menyelinap ke arahnya dari belakang, dan kemudian para tetua dari 6 Raja Surgawi Puncak terus bergegas menuju Wan Tiansheng. Tangkap sisanya, tidak bunuh. Bunuh saja Wan Tiansheng. Dongfang Muyu, yang masih sadar pada saat berikutnya, buru-buru berteriak kepada semua orang. Para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga tidak dapat dibunuh, mereka dikirim ke garis depan. Jika Anda benar-benar membunuh mereka, Anda dan orang lain akan hancur total. Meskipun membunuh Wan Tiansheng tidak masalah, dia bertindak terlalu jauh. Hahaha, kamu ingin membunuhku? Ayo. Wan Tiansheng mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Setelah melawan Zhuge Jianan beberapa saat, Dongfang Muyu, yang menemukan kesempatan, mengusirnya. Tubuhnya membentur pilar di aula dengan keras. Puff. Wan Tiansheng tiba-tiba menyemburkan seteguk besar darah. Ya, dia baru saja dipromosikan belum lama ini, namun dia tetap kalah dari Dongfang Muyu. Belum lagi, kini ada Zhuge Jianan setingkat kaisar, serta puncak 6 Raja Surgawi. Wan Tiansheng memuntahkan darah,
bersandar pada pedang yang berlumuran darah, dan berlutut dengan satu kaki. Bunuh dia. Jangan menahan diri. Saat berikutnya, Dongfang Muyu memberi perintah lagi kepada semua orang. Pada saat berikutnya, sisa kepala dari 4 klan besar dan 4 raja puncak klan Dongfang berada di aula. Dia tiba-tiba menarik diri dan, bersama dengan Dongfang Muyu dan Zhuge Jianan, pergi menuju Wan Tiansheng. Wan Shuai. Wan Shuai. Pada saat ini, semua prajurit di aula sedang gelisah. Kedua kaisar, bersama dengan lebih dari selusin orang kuat di tahap akhir puncak Raja Surgawi, sedang menuju Wan Tiansheng. Pada saat ini, Wan Tiansheng, yang sedang berlutut dengan satu kaki, memiliki cahaya dingin yang mengerikan di matanya, tetapi tepat ketika dia hendak memegang pedang di tangannya dan bertarung sampai mati dengan Dongfang Muyu dan yang lainnya. Tiba-tiba puluhan dewa perang dari klan Dongfang terbang dari luar dengan darah muncrat dari mulut mereka. Satu demi satu mereka menghantam aula dengan keras. Dan saat berikutnya, ada 3 aura tingkat kekaisaran yang sangat menakutkan muncul di luar. Bas. Untuk sesaat, udara di seluruh aula pertemuan klan Dongfang tampak membeku. Dan mereka yang awalnya ingin membunuh Wan Tiansheng, Dongfang Muyu, Zhuge Jianan dan lainnya, berada di bawah tekanan yang sangat mengerikan saat ini sehingga mereka bahkan tidak berani bergerak. Pada saat ini, di luar aula utama, ada 3 sosok mengenakan jubah perang dengan momentum luar biasa, berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Bab 196. Pada saat ini, 3 sosok di luar aula utama klan Dongfang perlahan berjalan menuju bagian dalam aula utama, seolah-olah mereka dapat membuat hancur langit. Mereka berjalan sangat lambat, tetapi setiap kali mereka bertiga maju selangkah, tekanan pada orang-orang kuat di aula meningkat. Masing-masing dari ketiga orang itu sangat tinggi, setidaknya 185 tahun ke atas. Mereka mengenakan seragam generasi pertama Departemen Perang Kerajaan Naga, yang sudah agak compang camping. Terlebih lagi, ketiga orang ini semuanya berwajah tua. Usia mereka hampir sama dengan Long Zhangwo, sekitar 70 tahun. 3 lelaki tua dengan aura mengerikan. Setiap lelaki tua dipenuhi aura tingkat kaisar puncak, sangat tirani. Meski ketiganya sudah sangat tua, namun tubuh mereka berdiri tegak. Dengan setiap langkah maju, rasanya seperti gunung bergerak maju. Pada saat ini, di aula utama klan Dongfang, Dongfang Muyu, yang hendak membunuh Wan Tiansheng, ekspresinya berubah drastis dan pikirannya gemetar takut tubuhnya gemetar. Pikirannya juga terguncang oleh aura berdarah besi dari ketiga lelaki tua di luar pintu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Beraninya kalian bertiga datang ke sini? Ini tidak mungkin. Apakah kalian meninggalkan kerajaan naga sendirian? Apakah kalian tidak menekan kekuatan tersembunyi yang ingin membuat kolera dunia? Gila, gila. Titik petik 2. Wajah Dongfeng Muyu langsung memucat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dalam sekejap. Zhuge Jianan dan 4 pemimpin klan kuat lainnya bahkan lebih ketakutan saat ini. Saat berikutnya mereka ingin melarikan diri, tetapi begitu mereka bergegas ke pintu masuk kuil, 3 lelaki tua di depan pintu menamparkan mereka ke udara. Segera, tubuh mereka dilempar kembali ke aula utama. Pada saat ini, darah terus mengalir keluar dari mulutnya dan wajahnya sangat ganas. Ketika dia melihat kedatangan ketiga orang tua ini, Wan Tiansheng. Awalnya saya terkejut, lalu saya sangat gembira. Dia segera berlutut untuk memberi penghormatan kepada ketiga lelaki tua itu dan berkata, Wan Tiansheng dari Departemen Perang Kerajaan Naga, beri penghormatan kepada 3 senior. Boom! Saat berikutnya, 10 komandan Departemen Perang Kerajaan Naga di aula, serta 20 atau lebih prajurit dewa perang yang kuat di pintu masuk aula, semuanya berlutut dan dengan hormat memberi hormat kepada ketiga lelaki tua itu. Di mata semua orang semua penuh dengan fanatisme. Hari ini ketiga orang tua ini ada di sini, jadi situasi hari ini bebas dari rasa khawatir. Ketiga lelaki tua itu, dipenuhi dengan momentum yang luar biasa, perlahan memasuki aula. Kemudian ketiga lelaki tua itu berbicara satu demi satu dan memperkenalkan diri mereka kepada semua orang di aula. Boom! Saya Sun Qitian, Direktur Utama Departemen Patroli Langit Kerajaan Naga. Boom! Momentumnya meletus lagi, dan seorang lelaki tua lainnya melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, saya Chen Bahuang, Direktur Utama Departemen Hukum Pidana Kerajaan Naga. Boom! Momentumnya meletus lagi, dan lelaki tua ketiga melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, saya adalah Direktur Utama Departemen Administrasi Kerajaan Naga, Lu Wuji. Saat ketiga lelaki tua itu melaporkan diri mereka kepada keluarga mereka, di aula utama,
tubuh lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi ke atas, serta 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Zhuge Jianan dan Dongfang Muyu, semuanya gemetar ketakutan. Titik. Mereka tahu betul bahwa setelah kedatangan ketiga lelaki tua yang sangat menakutkan di depan mereka, jika ketiga lelaki tua ini ingin menyerang mereka, mereka akan hancur total. 3 senior, sesuai kesepakatan, kamu tidak diperbolehkan menginjakan kaki di gerbang kami. Dongfang Muyu menelan ludah, menekan rasa takut di hatinya, dan berkata kepada ketiga lelaki tua itu. Namun sebelum dia selesai berbicara, Sun Qitian, Direktur Jenderal Departemen Patroli Langit, tiba-tiba mengarahkan telapak tangan ke kepalanya dari udara. Tiba-tiba, telapak tangan besar yang terkondensasi dari udara muncul di kepala Dongfang Muyu. Dongfang Muyu merasa ngeri dan segera menyambutnya dengan tinju. Tapi tetap tidak berhasil. Setelah raungan besar, tubuh Dongfang Muyu terlempar dengan keras dan membentur dinding di belakang, menjatuhkan seekor laba-laba besar dari celah dinding yang keras. Pada saat ini, Sun Qitian berteriak dengan marah, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pantas untuk berbicara denganku? Ketika ayahmu masih hidup, itu hampir sama. Jika kamu berani mengatakan apapun lagi, aku akan memutarbalikkanmu kepala dan minum." Puff! Tubuh Dongfang Muyu tergelincir ke tanah, dan dia menyemburkan seteguk darah. Napasnya tersendat-sendat. Sun Qitian menjadi lebih kuat. Anda harus tahu bahwa dia berada pada tahap akhir dari level Kaisar. Secara logika, dia hanya berada satu level kecil di belakang Sun Qitian. Menurut akal sehat, dia tidak akan pernah terluka parah oleh Sun Qitian dalam satu pukulan. Namun kini faktanya, dia, Dongfang Muyu, tuan terkuat di antara 9 raja besar kerajaan naga, dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari lelaki tua di depannya. Huff. Jika pertempuran itu hanya tentang membandingkan level, maka kerajaan naga pasti sudah lama hancur. Bagaimana kamu bisa tetap berdiri di sini? Ketidaktahuan. Siapa di antara orang-orang kuat sejati yang tidak selamat dari penaklukan yang tak terhitung jumlahnya? Sun Qitian mendengus dingin. Setelah itu, dia berhenti bicara. Setelah Sun Qitian berhenti berbicara, lelaki tua kedua, Chen Bahuang, Direktur Utama Departemen Hukum Pidana Longguo, mendatangi Zhuge Jianan dalam sekejap, matanya dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamulah yang baru saja mengalahkan Tian Sheng." Sebuah tamparan, kan? Wajah Zhuge Jianan berubah drastis dan dia berkata dengan cepat, "Senior, itu semua salah paham, tolong dengarkan penjelasan saya, dengarkan penjelasan saya." Tapi bagaimana Chen Bahuang memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Dia menamparkan dada Zhuge Jianan. Zhuge Jianan segera terbang terbalik ke arah Dongfang Muyu. Dia bahkan lebih buruk lagi. Dongfang Muyu masih bisa duduk, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk saat ini. Terakhir, Lu Wuji, Direktur Utama Departemen Urusan Politik Kerajaan Naga, Lu Wuji tidak berbicara, tetapi mengayunkan pedangnya dan membunuh satu-satunya tetua klan Namong yang tersisa di puncak Raja Surgawi. Setelah membunuh tetua klan itu, Lu Wuji mendengus dingin, "Klanmu telah dimusnahkan, apa yang masih kamu lakukan di sini?" Ketika ketiga lelaki tua itu tiba, dan masing-masing dari mereka mengambil tindakan satu kali, orang-orang kuat dari beberapa klan besar menjadi ketakutan dan terus mundur. Saat berikutnya, Sekretaris Utama Lu Wuji berjalan ke arah Wan Tiansheng dan bertanya dengan wajah dingin, "Nak Wan, apa maksudmu? Mengapa kamu tidak menelepon saya ketika kedua orang tua itu direkrut untuk mendukung medan perang di luar wilayah? Aku tidak bisa melakukannya. Atau menurutmu aku terlalu tua?" Setelah Wan Tiansheng merasakan kemarahan pada lelaki tua di depannya, dia bingung sejenak. Tanpa sadar menjelaskan, "Baiklah, Senior Lu, kita tidak bisa semua pergi dengan pasukan utama kita. Di dalam wilayah, pasti ada beberapa orang tertinggal, kan?" Lu Wuji mendengus dingin dan berkata dengan serius, "Nak Wan, kamu sangat berani. Jika ada di antara kami yang tidak datang hari ini, atau datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan?" Wan Tiansheng sekarang mengeluarkan keringat dingin dari punggungnya. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, Chen Bahuang, Direktur Jenderal Departemen Hukum Pidana, mengamati Wan Tiansheng secara mendalam dan berkata, "Wan Boy, tahukah Anda bahwa hanya karena dorongan hati Anda hari ini, situasi di seluruh kerajaan naga telah berubah?" "Berubah? Tahukah kamu apa yang dilakukan keempat tetua itu sekarang? Mereka, mungkinkah?" Mendengar ini, ekspresi Wan Tiansheng tiba-tiba berubah. Sebuah ide muncul di benaknya, dan seketika itu juga dia semakin berkeringat.
Ada juga sedikit kekhawatiran di matanya. Chen Bahuang mengangguk dan berkata, sepertinya kamu tidak bodoh, hanya karena kamu ingin menyerang klan ini. Sekarang tetua pertama dan tetua kedua telah pergi untuk memblokir gerbang Akademi Lingdong. Dan tetua ketiga dan Zhangguo telah juga pergi ke King Tianzong adalah tamu kita. Senior Chen, Tiansheng membuat kesalahan. Lalu, akankah tetua agung benar-benar berperang satu sama lain? Lalu. Keringat dingin di wajah Wan Tiansheng tiba-tiba mengalir deras. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari 4 tetua kerajaan naga, maka dia akan benar-benar mati dan tidak dapat menebus dosa-dosanya. Chen Bahuang melirik Wan Tiansheng dan mendengus dingin, apakah kamu takut sekarang? Wan Tiansheng mengangguk dan dengan cepat berkata kepada Chen Bahuang, Senior, ayo kita segera mendukung. Pada saat ini, Sun Qitian di sebelah Chen Bahuang berbicara. Dia menatap ke arah Wan Tiansheng dengan kekaguman di matanya, mengangguk dan berkata, kamu tidak buruk. Zhangguo telah menemukan penerus yang sangat baik. Mengenai 4 tetua, kamu jangan khawatir. Anda tidak dapat ikut campur. Setelah kami pergi keluar wilayah, Anda dapat tinggal di dalam negeri dan mengatur urusan di dalam negeri. Anda dapat menyelesaikan kekacauan yang Anda buat hari ini. Wan Tiansheng mengangguk tanpa sadar, dan tepat ketika dia hendak mengatakan ya, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Kemudian dia dengan cepat menatap Sun Qitian dan berkata, Senior Sun, kamu. Apa maksudmu? Biarkan aku tinggal. Tidak, itu tidak akan berhasil. Aku ingin tentara pergi keluar wilayah. Sun Qitian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan pergi kali ini. Aliansi 8 kekuatan besar di luar wilayah lebih rumit dari yang Anda kira. Anda masih kekurangan sesuatu. Ekspresi Wan Tiansheng berubah lagi, dan dia dengan cepat bertanya, Senior Sun, apakah Anda mengatakan bahwa pihak lain mengirimkan ahli dengan tingkat kaisar puncak kali ini? Sun Qitian tersenyum dan mengangguk, ya, dan beberapa orang tua sangat kuat, tetapi mereka menyembunyikannya. Anda belum banyak berurusan dengan mereka sebelumnya, jadi Anda tidak tahu banyak tentang mereka. Oke, Anda bisa menanganinya penting di sini, ayo ini dia. Ketika Wan Tiansheng hendak mengatakan sesuatu yang lain, Lu Wuji, Direktur Utama Departemen Administrasi Longguo yang berdiri di sampingnya, memelototinya dengan tajam dan berkata dengan tatapan yang sangat tidak ramah di matanya, kamu tetap di sini. Saya akan pergi. Setelah Lu Wuji selesai berbicara, Sun Qitian dan Chen Bahuang juga mengangguk. Jelas mereka sudah membicarakan hal ini sebelum datang ke sini. Wajah Wan Tiansheng berubah lagi dan lagi, lalu dia tiba-tiba mengertakkan giginya, berdiri dan memandang ketiga orang tua itu dan berkata, tidak. Sama sekali tidak. Sekarang saya adalah Marsal dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Saya harus pergi. Chen Bahuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu pergi. Lao Bei masih di sana. Kami orang-orang tua sudah lama tidak bertemu dengannya. Ayo pergi dan kamu tinggal. Sekarang Zhangguo dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri. Selalu ada satu orang tertinggal yang bisa membicarakan banyak hal. Saat ini, mata Wan Tiansheng memerah ketika dia melihat ketiga lelaki tua di depannya, mengenakan kemeja tua. Pergi ke medan perang di luar wilayah kali ini sangatlah berbahaya, dan tidak mungkin untuk kembali dalam waktu singkat. Sangat mungkin ketiga orang tua itu pergi ke sana kali ini dan kembali sebagai mayat, atau bahkan mayat hilang. Bagaimanapun, mereka bertiga terlalu tua, bukan? 4. Dan Yan Xiaobe, wakil komandan lama Departemen Perang Kerajaan Naga yang telah ditempatkan di medan perang di luar wilayah. Wan Tiansheng telah lama mendengar tentang perbuatan keempat lelaki tua ini ketika dia memasuki Departemen Perang Kerajaan Naga. Ketika Penatua Agung mengkanonisasi Penatua Kerajaan Naga, kursi disediakan untuk keempat orang tua ini. Tapi mereka menolak. Saat itu, mereka mengatakan bahwa Kerajaan Naga terlalu lemah dan memiliki terlalu banyak musuh. Jangan membeberkannya secara terbuka, tetap di belakang dan berikan kartu truf kepada Kerajaan Naga. Bagaimanapun, mereka juga orang-orang yang akan mati. Mereka telah terluka parah setelah berjuang seumur hidup. Daripada melakukan ini, mari kita tunggu sampai suatu hari nanti. Saat Kerajaan Naga menghadapi kesulitan lagi, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan bisa bertarung demi Kerajaan Naga untuk terakhir kalinya. Ya, itu adalah kekuatan pertempuran terakhir. Namun Wan Tiansheng juga memahami bahwa setelah pertempuran ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa kembali. Orang-orang tua ini bertekad untuk mati. Tubuh Wan Tiansheng gemetar, matanya sangat merah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak. Paling buruk,
kita akan menyerah di medan perang di luar wilayah. Paling buruk, saya akan menyerah. 3 senior, kita masih punya selama kita menstabilkan wilayahnya, kita bisa menabung untuk 20 tahun lagi. Tidak, meski 10 tahun lagi. Menghadapi kata-katanya saja, ketiga lelaki tua berjubah perang itu menggelengkan kepala. Sun Qitian tersenyum dan berkata kepada Wan Tiansheng, "Oke, jangan bicara lagi. Kami tidak dapat menunda lebih lama lagi, dan kekuatan di luar wilayah tidak akan memberi kami 10 tahun lagi. Wilayah itu akan diserahkan kepada Anda." Titik petik 2. Tidak, tidak. Aku. Wan Tiansheng ingin mengatakan sesuatu yang lain. Lu Wuji, yang berdiri miring dan menatapnya dengan marah, menepuknya belasan kali. Tiba-tiba tubuh Wan Tiansheng tidak bisa bergerak lagi. Lu Wuji menatap Wan Tiansheng dan berkata dengan sedih, "Kamu merengek seperti seorang gadis. Titik akupunkturmu telah aku segel. Kamu hanya bisa melepaskannya setelah 1 hari. Tetap di sana. Dasar bocah nakal, ayolah." Sebenarnya Wan Tiansheng sudah berusia 50 tahun, tapi di depan Lu Wuji dan yang lainnya. Beberapa dekade yang lalu ketika Lu Wuji dan yang lainnya bertempur di medan perang, Wan Tiansheng tampak seperti anak kecil. Jadi tidak ada yang salah dengan perkataan Lu Wuji. Saat berikutnya, Lu Wuji berbalik dan melihat orang-orang kuat di aula, kecuali Dong Fang Muyu dan Zhuge Jianan, dan berkata, "Saya akan memberi Anda 2 pilihan, pergi ke medan perang di luar wilayah bersama kami hari ini, atau mati pilihlah. Aku punya waktu. Ini mendesak, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Cepatlah, aku hanya punya waktu setengah menit." Kemudian semua orang kuat tingkat raja di klan menjadi bodoh. Di antara mereka ada 4 penguasa dari berbagai klan. Tetapi pada saat ini, di bawah tatapan mata Lu Wuji yang mematikan, mereka tidak berani menarik napas. Pada saat ini, Sun Qitian mengangguk kepada raja awal dari 2 klan Dongfang dan berkata, "Kalian berdua boleh tinggalkan benih untuk klan timur, dan sisanya akan mengikuti kami. Ingat, di medan perang di luar wilayah, kalian orang berani melanggar perintah. Kami akan membunuhmu." Setelah Sun Qitian selesai berbicara, dia melihat ke arah Wan Tiansheng dan berkata, "Jika mereka berani melarikan diri, kamu akan membunuh mereka semua." Mata merah Wan Tiansheng terus bergerak, tapi dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Setelah Sun Qitian selesai berbicara, Chen Bahuang tertawa keras dan berkata dengan bangga, "Haha, ayo pergi. Pergi ke medan perang di luar wilayah. Aku sudah lama tidak ke sana. Aku sangat merindukannya. Kali ini keempat saudara kita bertarung lagi." Lu Wuji juga tertawa dan berkata, "Haha, benar. Mari kita bertarung dengan baik sebelum mati." Orang-orang yang telah bersenang-senang di negara ini selama bertahun-tahun ingin pergi ke luar wilayah. Orang-orang itu tidak menyetujuinya. Saya sangat terkejut hingga hampir menghilang. Burung-burung itu ada di sini, tidak apa-apa sekarang, tidak ada yang peduli dengan kita lagi, ayo kita bunuh mereka sebelum mereka dikuburkan. Sun Qitian juga tersenyum dan berkata, "Bagus." Kemudian ketiga lelaki tua dari kerajaan naga ini mengambil alih komando dan keluar lagi, memimpin sekelompok orang kuat dari semua keluarga kuat di belakang mereka, serta 10 komandan departemen perang, dan pergi sambil tertawa. Tertawa sambil berjalan. Rasanya aku sama sekali tidak peduli dengan bahaya di luar wilayah. Pada saat ini, Wan Tiansheng, yang tinggal di aula tetapi tidak bisa bergerak, melihat ketiga sosok yang mengenakan kemeja lusuh berjalan keluar, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Meskipun usia saya sudah lebih dari 50 tahun, saya masih anak-anak di mata mereka. Seperti yang dikatakan Tetua Agung, sebelum orang-orang tua itu mati, musuh tidak akan pernah berpikir untuk menyerang kerajaan naga lagi. Pada tahun ke-70 kalender kerajaan naga, Wan Tiansheng adalah marsal ketiga dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Aku mengirimmu ketiga seniorku dan berharap mereka segera menang. Wan Tiansheng bergumam di dalam hatinya dengan air mata mengalir wajahnya. Bersambung.